Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu Anten-Anten Nunggu Buko, tepat untuk edisi hari ini, yaitu 17 Ramadan 1444 Hijriahnya atau bertepatan dengan tanggal 8 April 2023-nya. Dan alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan dan bisa berjumpa kembali dalam program hari ini, yang pastinya untuk program Anten-Anten Nunggu Buko ngelipur ke hati kita sampai menunggu waktu beduk atau azan maghribnya. Dan terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada segenap sponsor yang telah mendukung program Anten-Anten Nunggu Buko. Kami ucapkan terima kasih untuk GM Group, Hello Bringin, Haja Nila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tams Kitchen, Pempek Lob Rumah Sehat Kipa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, dan juga Catering Sirli. Luar biasa banyaknya sponsor ataupun yang mensupport acara Anten-Anten Nunggu Buko hari ini. Dan juga terima kasih yang pastinya untuk hari ini Mang Cek Bicek, bulan yang penuh dengan berkah, bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang segala sesuatunya mendapatkan pahala dilipat gandakan, dan juga bulan yang penuh dengan ampunan. Dan hari ini luar biasa kita telah hadirkan di layar kaca Mang Cek Bicek. Ini dia narasumber kita, Ustadz kita, Al-Ustadz Sulaiman Muhammad Nur, yang akan menyampaikan tausiahnya mengenai tema kita hari ini, Ramadan bulan Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah Cek, sehat walafiat. Iya, inilah berjalan 17 hari di benar, bulan Cek. Ramadan Ustadz. Pastinya juga Mang Cek Bicek di rumah ini penasaran dengan ilmu-ilmu apa yang pengen dibagi. Dan salah sikonya hari ini tema kita yaitu Ramadan bulan Al-Quran. Dan juga kagetnya Mang Cek Bicek, kami akan mengundang Mang Cek Bicek untuk bergabung bersama kami di 0711 38 0022. Dan juga di akhir segmen kaget, di segmen keempat kita akan memberikan hadiah untuk 2 orang yang beruntung. Dan silakan Ustadz, ini dengan tema kita Ramadan bulan Al-Quran dengan tausiahnya. Terima kasih Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa PAL TV yang dimuliakan Allah, dalam acara Anten-Anten Nunggu Buko, alhamdulillah puji syukur kita sekarang ini sudah berada di tanggal 17 Ramadan 1444 Hijriah. Tanggal di mana biasanya kita umat Islam di bulan Ramadan ini memperingati tanggal ini menjadi tanggal turunnya Al-Quran. Coba kita perhatikan, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan, kemudian kita melihat dan menyaksikan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari penanggalan Hijriah. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ayat yang pertama kali Allah turunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Di mana ayat tersebut pada hakikatnya mengingatkan kepada kita proses kejadian manusia. Dan akhir Ramadan kita akan meraih kebahagiaan, keberhasilan, yakni keberhasilan laksana bayi yang baru dilahirkan. Nah, ini yang akan kita bahas, insya Allah, salah satu keutamaan dari Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang seperti bayi yang baru dilahirkan. Hakikatnya kita, semua manusia yang hidup di muka bumi ini harus bercermin dengan kehidupan seorang bayi. Coba kita perhatikan, jika seandainya semua kita sekarang ini sedang berada di bulan ke-9, seorang bayi itu akan berada di kandungan ibunya selama lebih kurang 9 bulan. Puncaknya adalah di bulan ke-9. Sekarang ini sedang di puncak-puncaknya. Kemudian dikeluarkan kita di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan yang sering kita sebut dengan bulan kemenangan. Kita perhatikan bayi yang baru dilahirkan. Pertama, filosofi bayi yang baru dilahirkan.
semua orang yang ada di sekitarnya akan merasa bahagia dan senang. Siapapun yang berada di sekitarnya, tante, mamang, bibi, mereka akan senang dengan kehadiran bayi yang baru ini. Seorang ibu bahkan pada saat sedang melahirkan, mempertaruhkan nyawa, pada saat lahir bayi, terdengar suara tangisan, maka semua yang susah, yang dialami selama mengandung, itu akan hilang seketika. Kedua, bayi yang baru dilahirkan tidak sembarangan mengkonsumsi makanan. Ada waktu-waktunya, waktu-waktunya seorang bayi untuk mengkonsumsi makanan. Tidak semua makanan akan disantap, walaupun kedua orang tuanya adalah orang yang kaya, tapi tidak mungkin dia langsung dikasih makanan yang tidak sesuai dengan usianya. Yang ketiga, bayi yang baru dilahirkan, coba kita perhatikan, dia akan menangis sejadi-jadinya jika bayi tersebut merasa tidak nyaman, tidak aman, dan atau merasa sesuatu yang ada mengganggu pada saat dia sedang tidur. Bayi akan menangis sejadi-jadinya. Belum selesai tangisan bayi itu sebelum kedua orang tuanya itu mendatangi bayi tadi. Artinya apa? Ini pelajaran atau filosofi bagi kita, semua umat manusia, khususnya semua umat Islam yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mari kita sama-sama menjadi manusia-manusia yang keluar nanti di bulan Ramadan, menjadi jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang menyenangkan orang di sekitarnya, jiwa-jiwa yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Bayi menangis sejadi-jadinya, selesai tangisannya setelah dia didatangi oleh kedua orang tuanya. Artinya apa? Kita pasca Ramadan silakan mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Belum berhenti doa kita sebelum semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang barangkali bisa kita ambil petik, bagaimana Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan di mana kita memetik makna hakikat kehidupan manusia. Sebagaimana Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan di bulan yang Allah turunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yakni proses kejadian manusia. Ini untuk menjadi evaluasi dan cermin bagi diri kita semua. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz dan juga pemirsa PAL TV Antena-Antena Nunggu Buko, tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz ini terkait di mana di bulan suci Ramadan ini salah siko ayat yang pertama kali diturunkan dan didapatkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5 yang berisikan bisa diomong ke filosofi bayi juga. Iya, proses kejadian manusia. Nah, ini Ustadz, ini kaitan dengan makna kita Ramadan bulan Al-Qur'an, salah sikonya adalah Al-Qur'an itu turun pastinya. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi juga Ustadz tentang cak manoh kita bisa mendapatkan hakikat makna dari Al-Quran itu bisa diterapkan dalam hidup kita di bulan suci Ramadan ini. Iya, Cek Nopal. Oleh karena itu, Cek, kita tahu bahwa salah satu amal yang disenengin di bulan Ramadan adalah tilawatil Quran. Jadi kita membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran, biar kita bisa memaknai isi Al-Quran. Ya, biarlah kita baca, tidak tahu artinya. Dan apa-apa. Inilah bedanya kenapa Al-Quran itu, inilah bedanya Al-Quran dengan bacaan-bacaan selain Al-Quran. Ya. Cek Nopal baca Al-Quran. Cek Nopal bukan wong Arab. Cek Nopal bukan dari pesantren. Baca terus, insya Allah Cek Nopal. Cek Nopal bakal mendapatkan bimbingan dan hidayah suatu saat nanti. Ini beda dengan bacaan-bacaan yang lain. Kita baca barangkali baca koran, kita tidak ngerti artinya, nambah mumet gitu. Tapi Al-Quran pada saat kita baca mungkin kita tidak paham, tapi suatu saat dia akan memberikan pemahaman kepada kita.
Inilah bedanya Al-Quran itu. Baik, dan itu juga sebagai pedoman hidup kita, Ya, yang benar, pastinya Channel. untuk hidup yang bermakna salah Benar. sikonya Ustadz ya. Dan juga ini menarik Ustadz dengan tema kita hari ini yaitu Ramadan bulan Al-Quran, dan kembali kami ingatkan untuk Mang Cek Bice yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, silakan yang pengen bertanya juga di 0711 38 0022 dengan Al Ustadz kita Sulaiman M. Nur dan juga Mang Cek Bice. Ini menarik dengan tema kita hari ini, tadi sudah sempat diomongkan oleh Ustadz, salah siko kebaikan yang harus kita jalan ke salah sikonya, dan sayang kalau misalkan kita lewatkan adalah tilawatil Quran. Iya, benar, Cek. Nah ini Ustadz mungkin ada hitungan sendiri dalam segi pahala, ini dalam pembacaan surat Al-Quran. Ya, benar, Cek Nopal. Dalam banyak hadis Nabi SAW memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Al-Quran itu satu hurufnya akan mendapatkan satu kebaikan. Setiap satu kebaikan itu mendapatkan satu pahala. Ya, coba kita pikirkan, bahkan Nabi mengingatkan kita alif lam mim itu bukan berarti kita membaca surah, tapi alif, lam, dan huruf mim. Berarti minimal kita pada saat membaca alif, lam, mim itu 3 kebaikan yang kita dapat. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan amal ibadah kita ditingkatkan oleh Allah. Coba seandainya di luar bulan Ramadan kita membaca alif, lam, mim, kita mendapatkan 3 kebaikan. 3 kebaikan yang kita dapat itu mendapat 3 pahala. Tapi di bulan Ramadan kita membaca alif, lam, mim itu mendapat 3 kebaikan. 3 kebaikan mendapat 3 pahala. Dilipat gandakan oleh Allah. Wallahu alam berapa dilipat gandakan oleh Allah? Barangkali 2 kali lipat, 3 kali lipat, 100 kali lipat. Inilah keberkahan bulan Ramadan. Dan ini, Masya Allah. Jadi banyak kebaikan dan juga keberkahan di bulan suci Iya, Ramadan benar, ini. Channel, Pak. Dan juga Ustadz, kalau misalkan kita artikan ini juga Ustadz, di bulan yang penuh berkah ini ada juga wong yang pengen sebenarnya baca Al-Quran, tapi karena ketidakmampuan Ustadz kadang tuh karena baru nak mulai dari ikro kembali, tapi karena lah usia dewasa jadinya sungkan ataupun takut malu Ya, gitu benar. Ustadz. Nah ini kira-kira cak mana Ustadz untuk menghadapi hal-hal seperti ini, untuk membangkitkan motivasi juga dari kawan-kawan kita ini. Ya, Cenopal. Dalam hadis Nabi itu bahkan orang atau wong yang tak bisa maca Quran itu lebih besar pahalanya. Masya Allah. Misalnya, Cek Nopal membaca Al-Quran mahir, itu mendapatkan 1 pahalanya. Ya. Aku membaca Al-Quran itu terbata-bata 2. Dua hitungannya. Artinya motivasi. Ini hadis motivasi, bukan berarti kita lemak lah terbata-bata terus Ustaz. Tidak, artinya ini hadis memotivasi kita biar aku itu terus belajar membaca Al-Quran. Pada saat aku bisa mahir seperti Cek Nopal misalnya, ya, maka aku akan mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran itu sendiri. Ini Cek Nopal. Jadi motivasinya cak itu Mang Iya. Cek Bice. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalau misalkan kita di usia dewasa ataupun sudah senior cak itu Ustadz belum bisa juga baca Al-Quran, kita belajar sama anak kita, tidak Iya, masalah benar, cak itu benar. Ustadz. Dan juga mungkin masih banyak ini Mang Cek Bice yang bakalan disampaikan juga oleh Ustadz, dan juga Mang Cek Bice mungkin pengen bertanya bersama kami. Silakan kaget diaturi di 0711 38 0022. Setelah yang siko ini tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Makasih Mang Cek Bice, masih di Anten-Anten Nunggu Buko, berewang juga dengan Ustadz Sulaiman M. Nur yang akan berbagi informasi tausiahnya juga pada sore hari ini. Mang Cek Bice menghantarkannya sebelum waktu berbuka puasa. Dan Alhamdulillah Ustadz tadi sudah banyak juga informasi salah sikoknya di tema kita Ramadan bulan Al-Quran ini, banyak nian manfaat-manfaatnya. Iya. Ya, salah sikoknya kita bisa anggap ini sebagai filosofi bayi juga Ustadz ya. Tapi sebelumnya Ustadz kita akan menyapa kembali ini untuk segenap sponsor yang telah mendukung acara Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih untuk GM Group, Hello Bringin, Haja Nila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, dan juga terima kasih untuk Tans Kitchen, Pempek Lop Rumah Sehat Kipa, Pempek Inge 88,
kuliner Galeham, es dawet Inyong, dan juga catering Sirli. Jadi kalau kita dengar ke sponsor-sponsor tadi, Ustadz, caknya banyak tentang makanan. Makanan galau. Apalagi identik dengan makanan pempek, salah sikoknya Ustadz. Jadi Makanan bikin kita Palembang. tuh di rumah nih kalau bulan puasa nih, biasanya bebeduk itu dengan pempek duluan Ustadz. Baik, juga diaturi untuk Bang Cek Bice yang pengen bergabung bersama kami di 0711 38 0022. Baik, menyikapi tentang Ramadan ini bulan Al-Quran Ustadz. Ya. Nah ini juga mungkin bisa diarti ke cak mano untuk kita nyikapi wong-wong yang jarang membaca Al-Quran ini Ustadz. Iya, terima kasih Cik Nopal. Wong yang dia jarang membaca Al-Quran, apalagi ini bulan Ramadan, dia jarang membaca Al-Quran. Jawabannya rugi. Ya. Kenapa rugi? Karena bulan Ramadan ini bulan keberkahan, Syahrul Jaza. Salah satu nama dari bulan Ramadan adalah bulan Allah memberikan ganjaran. Ganjaran ini maksud Allah memberikan diskon besar-besaran. Ya, amal yang kita gawekan, coba kita perhatikan Cik Nopal. Satu ayat, misalnya kita melapaskan Yasin. Artinya sudah dua huruf yang kita baca. Dua huruf yang kita baca itu kita mendapatkan dua kebaikan di luar bulan Ramadan. Dua kebaikan yang kita dapatkan, dua pahala yang kita peroleh. Tapi di bulan Ramadan, ya, dua huruf yang kita baca bisa mendapatkan dua kebaikan, namun pahalanya itu Allah dewek yang bakal ngenjuk. Apakah dikali kedua, dikalikan tiga, dikalikan empat, dikalikan 100, dikalikan 200. Artinya apa dia? Keberkahan, rugi. Jadi kalau seandainya kita sampai melalaikan bulan Ramadan dengan salah satu di antaranya tilawatil Quran, rugi besar. Ya, kita kalau diskon besar-besaran di mall itu tahan antri dari subuh. Rame Ustaz. Rame, tahan antri, ya, tahan berjubel. Ya, itu pun kita belum tentu dapat apa ya. Tapi ini bulan Ramadan, bulan di mana Allah memberikan berlipat-lipat ganda pahala yang kita gawekan. Masya Allah. Jadi kita tidak perlu antri. Kita dari rumah be maca Al-Quran. Ya. Artinya apa dia? Di mana be kita berada. Ya, kapan be waktu kita. Kita tetap membaca Al-Quran. Apalagi ini di bulan Ramadan. Bulan turunnya Al-Quran. Baik, jadi itu dia kebaikan-kebaikan salah satunya membaca Al-Quran Iya. itu tadi untuk mendapatkan keberkahan. Siap. Nah juga cak mana ceritanya Ustadz kalau misalkan cak ada sebagian wong mungkin juga nopal pernah kekeliruan yaitu baca Al-Quran tapi tanpa memikirkan tajwidnya cak itu Ustadz. Iya. Ini cak mana hukumnya Ustadz? Oke, Cik Nopal membaca Al-Quran itu afdal dengan tajwid. Ya. Tajwid panjang pendek, termasuk ibtida waqaf kita baca, termasuk makhraj huruf sin, shin, shad, tha. 4 huruf yang keluarnya adalah s galo-galo dalam bahasa Indonesia. Tapi Cik Nopal itu beda. Oleh karena itu kalau misalnya Cik Nopal memperhatikan musabaqah tilawatil Quran Cik Nopal, itu ada dewan hakim yang dia pakai headset, di depannya ada layar televisi. Kalau dulu Dewan Hakim Sumatera Selatan ini almarhum Allah yarham Kiai Sadili Mustafa. Beliau Dewan Hakim tajwid tingkat nasional. Beliau mendengar, ya, sampai-sampai kehalusan huruf yang dilapaskan oleh qari itu bisa ditimbangnya. Ini akan mendapatkan nilai berapa. Masya Allah. Cik Nopal maca basmalah, aku maca basmalah, yang lain maca basmalah. Sama galo-galo, tapi di antara basmalah yang kita baca ada basmalah yang lebih halus. Oleh karena itu membaca Al-Quran dengan tajwid pada hakikatnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan halus. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tanpa tajwid, maka dia akan bisa jadi salah makna dan artinya. Ini Cik Nopal. Oke, itu kalau misalkan dia tahu Ustadz. Tapi kalau misalkan dia memang wong yang baru belajar. Nah ini Ustadz. Ini cak mana hukumnya Ustadz? Kalau yang baru belajar Cik Nopal lain. Lain hitungannya Ustadz ya? Dalam Islam itu kan kalau dia tidak tahu dimaafkan.
Dimaafkan. dimaafkan. Tapi kalau dia cak dak tahu, nah itu Ini yang bahaya. dua kali lipat Cek Noval. Dosanya. Dosanya. Kenapa? Caknya itulah berdosa. Dak taunya lah berdosa. Dua. Iya. Apalagi cak-cak lupa tadi. Nah, itu. Baik, jadi itu dia salah satu hukumnya. Sebaik-baiknya adalah kita membaca dengan baik dan juga benar menggunakan Ya, tajwidnya. tajwid tadi, Itu benar. tadi Ustadz. Dan juga ini menarik pemirsa anten-anten nunggu buku dengan tema kita Ramadan bulan Al-Qur'an ini. Ini jadi pertanyaan juga untuk keutamaan Al-Qur'annya nih Ustadz. Ada Al-Qur'an itu diumpamakan sebagai kitab suci mulia. Iya. Nah, ini bisa diartikan sebagai apa nih Ustadz? Baik Cek Nopal, para pemirsa Pal TV yang dimuliakan Allah, luar biasa dalam ajaran Islam itu semuanya mulia. Ya, Allah Tuhan kita mulia. Apa ciri-ciri sesuatu itu mulia? Dalam kitab Tibyan fi Ulumil Quran itu disebutkan bahwa sesuatu itu mulia adalah sesuatu itu punya nama yang banyak. Jadi semua yang punya nama banyak itu mulia. Nah, Al-Quran itu kitab suci yang mulia. Allah turunkan 4 kitab suci yang wajib diimanin oleh umat Islam. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, dan ada Al-Quran. Al-Quran menjadi mulia karena di antara 4 kitab suci yang Allah turunkan ini, Al-Quran banyak nama Cek Nopal. Zabur cuman Zabur baik. Betul. Taurat cuman Taurat baik. Injil cuman Injil baik. Tapi pada saat Al-Quran banyak nama. Jadi mulia Al-Quran tersebut Cek Nopal. Ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ada Al-Huda. Baik, tapi sebelumnya Ustaz, sebelum kita lanjut kita terima dulu penelpon kita. Baik, sepertinya terputus. Boleh silakan dihubungi kembali di 0711 380022. Ini menarik Ustadz tentang banyak penyebutan lain dari Al-Quran, salah satunya Al-Furqan itu tadi. Terus juga mungkin ini yang menarik Al-Quran sebagai pedoman hidup Ustadz. Nah, ini keutamaan dari Al-Quran juga yang menjembatani kita sebagai manusia kepada manusia dan juga kepada Allah. Ini cak mana Ustaz? Iya Cek Nopal, dalam Al-Quran ayat ke 185 surah Al-Baqarah itu jelas Allah jelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, bahwa salah satu dari fungsi Al-Quran adalah huda, petunjuk, pedoman hidup. Ya, sesuatu yang namanya petunjuk artinya rambu Cek. Ya, kita di dunia itu rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita tidak patuhi akan terjadi kemacetan. Ya, kita di Indonesia itu jalur kiri menggunakan jalan. Betul. Ya, sudah tahu galo-galo. Coba kalau seandainya ada yang melawan jalur. Bahaya. Bisa bahaya dan juga kena sanksi Nah, dari polisi. benar. Baik Ustadz, kita terima lagi penelpon kita untuk sore hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Nia di Satu. Nia di Satu Ulu. Silakan dengan pertanyaannya Ibu Nia. Halo Ibu Nia. Pertanyaannya lupa ya, Hasan. Coba diingat kembali Ibu. Kalau buka puasa kurang lebih jam 18.08 rasanya. 08. Silakan Ibu Nia, mungkin diingat-ingat kembali. Ya jadi lupa aku. Nah, ini Ustadz salah sikoknya. Kita nih galak lupa. Oke, silakan mungkin Bu Nia kaget dihubungi kembali ketika mungkin sudah ingat dengan pertanyaannya, bergabung bersama kami karena caknya penting yang tadi dikit lagi tersebut oleh Bu Nia nih. Baik, jadi ini menariknya Ustadz. Kadang kita nih lupa Ustadz. Nah, mungkin untuk memanajemen waktu juga kita sebagai manusia ini yang sering kali hilang. Apalagi dengan kesibukan-kesibukan kita. Dari kiat Ustadz Dewe dalam hal kita sehari paling tidak adalah berapa ayat kita baca di dalam Al-Quran. Ini bisa disampaikan juga kepada pemirsa Ustadz. Ya, barangkali Cek Nopal sederhana, minimal kita baca surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ya, Kulhu Allahu Ahad. Ya, minimal baca itu baik. Kenapa? Karena dengan kita dalam hadis, beberapa hadis disebutkan ada sahabat Nabi yang selesai sholat Isya, dia ternyata berdiam diri di masjid dan dia membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Sahabat yang memperhatikan ini heran.
Baik, kita tahan terlebih Ya. dahulu, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Sela di Lemabang. Silakan pertanyaannya, Ibu. Boleh diulangi kembali, Ibu? Oke, baik, baik. Dengan keterbatasan seperti itu ya, Ibu ya. Mungkin ada lagi, Ibu? Sudah cukup pertanyaannya? Baik, terima kasih Ibu Sela atas pertanyaannya. Nah, ini menarik, Ustadz. Ya. Dengan keterbatasan mungkin nak sholat, kita duduk dulu aja itu. Maki, dengan duduk ini cak mana, Ustadz? Ya, terima kasih Ibu Sela di Lemabang ya. Semoga Allah sehatkan badan Amin. Ibu. Keterbatasan dalam sholat ya. Sholat itu hukum awalnya itu wajib tegak berdiri. Kalau tidak mampu kita duduk. Kalau tidak mampu juga kita tidur. Kalau tidak mampu juga dia turi, kita sholatkan. Artinya Cenopal, Bu Sela, bagaimana cara sholat duduk ya dengan posisi pinggang sakit atau kaki tidak kuat. Bisa seperti ini Bu Sela ya, duduk kemudian takbir, membaca Al-Fatihah sebagaimana biasa, kemudian kalau seandainya ya tidak mengkhawatirkan kita sujud berarti berangkat dari kursi ini silahkan, tapi kalau seandainya kaget kita sujud nak berangkat lagi Susah. dari sujud itu kemudian rusak susah, maka semuanya dilaksanakan di Duduk, kursi. kursi. Ya, cak mana caranya? Ini barangkali sholatnya, kemudian ruku seperti ini, sujud agak lebih dalam lebih dalam barangkali. lagi. Membedakan antara ruku dengan sujud. Sujud. Itu barangkali untuk Ibu Sela. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dia sudah menjawab mungkin dari pertanyaan Ibu Sela dari Lemabang tadi, dan mungkin masih banyak ini antrian Iya. Ustadz yang pengen bertanya sama kita di 0711 38 0022. Tapi setelah yang siko ini tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buka. Masih Mang Cek Bicek masih di Anten-Anten Nunggu Buko, berewang bareng aku Mang Cek Nopal dan juga Ustadz Sulaiman M. Nur yang memberikan tausiah dan juga informasinya tentang tema kita yaitu Ramadan Bulan Al-Quran. Dan silakan Be untuk Mang Cek Bicek di segmen ketiga ini kita masih terima juga penelpon di 0711 38 0022. Ini menarik Ustadz tentang tema kita, dan salah sikoknya yang sangat menarik dari perhatian Nopal, di mana bulan suci di bulan Ramadan ini kita menerapkan filosofi bayi. Nah ini kan tadi kan kita sama misalnya cak wong-wong kalau nyingok bayi itu baru lahir senang. Iya. Nah ini bisa diterapkan di dalam kehidupan manusia ini sebaik-baiknya seperti apa, Ustaz? Iya, sebagaimana kita ketahui Cek Nopal bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sehingga salah satu di antaranya kita mencerminkan bayi tadi. Baik, tapi sebelum lebih dalam lagi pertanyaannya Ustadz, kita tanya dulu penerima penelpon kita untuk sore hari ini. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Ini saya nanya dengan Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Hanya masalah baca Al-Quran dan kita. Jadi penjelasan dengan Ustaz itu kan kita nak baca, nak pasrah, itu kan itu kan panjang pendeknya, tapi buktinya, baca si Ustaz tadi kan banyak sebenarnya itu. Nah, jangan ditanya kita ni dalam kata-kata seperti Ustaz. Oke. Ini baca kita nak terbaik, itu kan. Jadi ada kalau sedikit terkejutnya mungkin itu kan. Nah, kira-kira apa tak? Jadi kalau kita penampungan dah kira-kira itu betul. Pengaruh dah Pak Tony
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih ancaknya Pak Tony ini Ustaz. Nah ini tentang tadarus tapi terburu-buru nih Ustaz. Cak mana Ustaz? Pak Tony, tadarusan Al-Quran seharusnya ya sebaiknya kita tilawah itu dengan tartil. Tartil itu maknanya kita membaca, mengeluarkan hukum setiap huruf. Hukum setiap huruf. Jadi jangan sampai kita maco itu nerabas bae. Ya, salah. Ya akhirnya ya sama dengan uang bawa mobil. Ya, kalau dia ngebut ada be saat-saat tertentu yang dia kemudian silap. Dan itu membahayakan diri dia. Nah, itu juga kita membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu disuruh kita warattilil Qur'ana tartila. Makna tartila di situ bisa berarti kita membacanya dengan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan yang dimaksud kita mendapatkannya itu dengan tajwid, memahami ilmu tajwid. Ya, kita sebut huruf-hurufnya sikok-sikok. Sehingga apa yang kita baca, selain kita mengeluarkannya dengan benar, kalimat-kalimat atau ayat-ayat itu, kita juga mendapatkan nur, cahaya dari keberkahan ayat yang kita baca itu. Insya Allah pada awalnya kita membaca tidak paham artinya, suatu saat kalau kita membacanya dengan baik dan benar, ayat itu akan memberi dan membekas pada diri kita. Itu Cek Noval. Baik, dan juga di akhir ayat Al-Quran inilah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Oh iya, Benar, Ustaz, Al-Quran itu akan menjadi syafaat kaget di hari kiamat. Nah, ini pertolongan dari Al-Quran nih Ustadz. Ya. Mungkin bisa dijabari juga kepada pemirsa dan juga Nopal juga untuk mencuri ilmunya dari Ustadz nih. Oke. Ustadz? Cek Nopal, luar biasa Al-Quran ini. Kaget dalam salah satu riwayat hadis disebutkan pada saat ahlul Quran, siapa yang qari Al-Quran, siapa yang sering membaca Al-Quran meninggal dunia, maka ada yang nyagoinya. Yang nyagoin itu itulah apa yang dibacanya selama ini di kepala dia. Kemudian kaget pada saat ditarik napas, ditarik nyawa itu, ya, itu yang nyago tadi itu akan berada di atas dada kita. Ya. Malaikat maut ngomong apa dia kalau bahasa kita? Aku ini diperintahkan oleh Allah nak nyabut nyawa Fulan bin Fulan. Ngapa kau nganggu kalau bahasa kita? Dijawab oleh makhluk Allah ini tadi, aku ini Al-Quran yang selalu dibacanya. Jadi luar biasa Cek Nopal. Nak meninggal dunia bae, Al-Quran itu sudah berwujud pertolongan untuk wong yang bacanya. Apalagi kaget di akhirat. Dia akan benar-benar menjadi syafaat bagi wong yang sering membaca Al-Quran. Masya Allah. Dan inilah pertolongan salah satunya. Iya, salah satunya. Dari Al-Quran yang memang diturunkan dari Allah untuk umat manusia. Benar. Sebagai bekal hidup dan juga akhirat kelak. Benar. Dan mungkin tata tertib dari membaca Al-Quran kadang kita lupa juga Ustadz. Iya, ada yang ngomong kalau kita membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci. Iya, benar Cik Nopal. Nah, ada juga wong yang penasaran, boleh tak kalau kita belum mandi junub membaca Al-Quran juga. Nah, ini bisa dijelaskan Ustaz. Ya, Cik Nopal, kita membaca Al-Quran karena kitab Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam, maka namanya kitab suci kita muliakan. Cara memuliakannya adalah pada saat kita membacanya harus bersuci kita. Ya, bersuci terbebas dari hadas besar. Nah, kita harus terbebas dari hadas besar. Jadi kalau seandainya tadi masih hadas kita punya hadas besar, belum bersih, belum suci, maka mandi dulu, mandi jenabah dulu, kemudian baru kita baca Al-Quran. Nah, pas baca Al-Quran disunahkan kita untuk berwudu. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kitab suci. Ya, segala sesuatu yang namanya suci kita hormati dengan cara menyucikan diri kita. Betul. Ya. Aku nak datang ke Pal TV saat ini, sudah tahu, maka aku pakai yang benar, bakal dijingok oleh yang banyak. Betul. Artinya begitu juga kita pada saat baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci, maka kita pun harus menyentuhnya dan membacanya dengan suci. Ini Cek.
Baik, ini menarik nian, banyak nian pembahasan tentang Al-Quran ini Mang Cek Bicek. Dan mungkin masih banyak pertanyaan Ustadz, tapi memang berhubung durasi kita juga. Tapi sebelumnya juga Mang Cek Bicek kami ingatkan bahwa di segmen selanjutnya kita akan ada kuis berhadiah langsung Ustadz. Jadi silakan baik pantengin TV-nya di 0711 38 0022. Setelah yang siko ini tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buka. Terima kasih Mang Cek Bicek masih di Anten-Anten Nunggu Buko dan masih ngelanjut ke obrolan kita tadi tentang tema kita hari ini Ramadan Bulan Al-Quran bersama Ustadz Sulaiman M. Nur. Dan menarik Ustadz tentang tema kita yaitu Ramadan Bulan Al-Quran dan mungkin amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini Ustadz. Apalagi inilah sudah masuk di 17 di bulan suci Ramadan nih Ustadz. Iya. Cek Nopal, amalan-amalan yang kita giatkan itu pertama salat malam ya, kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan. Nabi dalam hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, rawahu Muslim. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Menghidupkan malam-malam bulan Ramadan berarti dengan amal-amal. Banyak amal. Salat, itulah ada salat tarawih, ya, termasuk tilawatil Quran. Jadi kita membaca Al-Quran malam-malam itu adalah bagian dari menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Ya. Kita tahajud, barangkali sebelum tahajud, sebelum kita sahur, kita tilawatil Quran. Dapat setengah juz, alhamdulillah. Kenapa? Dikain dengan malam luar biasa. Apalagi kita misalnya bisa dapat sejuz di malam-malam tahajud, kemudian besok paginya itu 2 juz. Berarti kita bisa selesai itu 1 bulan 2 kali khatam Al-Quran. Ini Masya Allah. Ini dan sebaik-baiknya apakah memang harus di penghujung atau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini Ustadz? Ataukah memang kita bisa terabas lab duluan? Bisa kita terabas lab dulu. Baik, bisa. Baik, kita terima dulu penelpon mungkin sebelum masuk ke kuis kita. Baik, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Rika di Pelaju. Ibu Rika di Pelaju. Silakan dengan pertanyaannya Ibu Rika. Ini Pak Ustadz ingin bertanya, bagaimana hukum orang yang berpuasa tapi dia tidak menunaikan sholatnya Pak Ustadz? Puasa tapi tidak menunaikan sholat ya. Ya. Oke, ada lagi Bu Rika? Tidak ada Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Bu Rika yang ada di Pelaju tadi. Puasa tapi Iya. tidak sholat. Ya. Nah, ini Cak Ustadz. Iya, terima kasih Bu Rika di Pelaju. Melaksanakan puasa tapi dia tidak melaksanakan solat, kewajiban solatnya. Rugi, mubazir. Artinya apa dia? Itu yang disebut oleh Nabi, man ruba min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal ats. Berapa banyak yang puasa tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Ini tadi, dia puasa tapi tidak ada melakukan kewajiban yang lain. Apa kewajiban yang lain? Solat. Ya, jangan tinggalkan solat wajib itu, jangan tinggalkan, sama statusnya dengan puasa. Jadi jangan mentang-mentang puasa ini bulan Ramadan puasa baik, solat ditinggalkan. Solat hukumnya wajib tiap hari. Artinya kerjakan puasa, laksanakan solat. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan untuk kita sendiri. Bahkan ada ulama juga yang menyampaikan bahwa sholat sunnah pun pahalanya sama dengan wajib. Iya, Benar Ustaz? Iya benar. Di bulan puasa ini kan ibadah sunnah dijadikan pahala ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah. Masya Allah. Jadi rugi luar biasa orang-orang yang dia puasa tapi tidak melakukan kewajiban yang lain. Apa itu?
Solat tadi dia tidak ada kerjakan, rugi. Ya, kerjakan puasa, kerjakan juga solat wajibnya. Ini untuk mendapatkan kesempurnaan, Cik Noval. Masya Allah, mungkin itu sudah menjawab juga dari pertanyaan Bu Rika dan juga kawan-kawan lainnya mungkin yang sependapat dengan pertanyaan itu tadi juga. Dan ini Ustadz melanjutkan tentang iktikaf yang dilakukan biasanya menjelang akhir dari bulan Ramadan ini Ustadz ya. Apakah iktikaf itu memang harus dilakukan di masjid atau langgar-langgar ataukah bisa hanya di rumah Ustadz? Ya, iktikaf dilakukan di masjid. Ya, di langgar atau di musola ya. Artinya kita beriktikaf. Beriktikaf itu kita beribadah. Kemudian kita melakukan aktivitas baik di dalamnya. Ya, bukan berarti kita iktikaf di masjid tidur baik sama baik. Artinya mindahkan tidur dari biasanya tidur di rumah, ini tidur di masjid, lebih bahaya lagi. Ya, kan? Artinya iktikaf kita beribadah. Apa ibadah itu? Pertama, kita sholat. Ya. Kedua, kita tadarus Al-Quran, tilawatil Quran. Ketiga, kita membaca kalimat-kalimat thayyibah yang menjaga hati kita, menjaga lisan kita. Inilah amalan-amalan yang harus kita gawikan waktu kita iktikaf. Dan biasanya iktikaf itu dilakukan di 10 terakhir. 10 terakhir. 10 terakhir itu intensitas. Karena Nabi di 10 terakhir disebutkan itu mengecangkan ikat pinggang dan mendekatkan terus beribadah kepada Allah. Itu Cik Noval. Baik, jadi itu menarik Mang Cek Bicek. Dan ini sepertinya kita sudah masuk ke segmen kurma, yaitu kuis Ramadan JM Group dan juga pempek beringin. Kuis ini dipersembahkan oleh Baik, itu dia. Jadi Mang Cek Bicek sekarang kita tunggu untuk Mang Cek Bicek yang pengen bergabung bersama kami. Silakan di 0711 38 0022 untuk kuis kurma, yaitu kuis Ramadan JM Group dan juga pempek beringin. Dan untuk kali ini, untuk pertanyaan pertama kita disponsori oleh JM Group dengan passwordnya KG Mang Cek Bicek. JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Jadi silakan Be langsung bergabung di nomor teleponnya 0711 38 0022. Diingati kembali dengan passwordnya JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Baik, silakan. Ini menarik nih Ustadz. Jadi yang nak lebaran, nak baju-baju baru, ini ada sponsornya dari JM Group, langsung kaget memberikan voucher hadiah menarik. Artinya meloin acara anten-anten nunggu buka, kemudian nyawa pertanyaan bisa dapat keberkahan. Nah, keberkahannya dapat, ilmunya dapat, terus dapat hadiahnya juga. Benar. Baik, sepertinya sudah ada penelpon kuis kita untuk kali ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya? Baik, Masya Allah. Selamat Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Nama Hapso. Siapa Bapak? Izin sekali lagi. Hapso di Musi Banyuasin. Oh, dari Banyuasin, Musi Banyuasin. Silakan. Bapak sudah siap dengan pertanyaan Pak ya? Insyaallah. Baik, pertanyaannya gampang Pak. Puasa yang dikerjakan pada bulan Ramadan disebut A. Puasa kifarat, B. Puasa Ramadan. Yang B, puasa Ramadan. Yakin Pak? Nah, terputus Ustadz. Terputus. Tapi benar jawabannya Ustadz. Alhamdulillah, selamat untuk Bapak yang dari Musi Banyuasin, Bapak Hakso tadi mendapatkan hadiah persembahan dari JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Dan masih kita buka kesempatan satu penelpon lagi yang untuk hadiahnya disponsori oleh salah siko pempek yang terkenal, yaitu pempek beringin. Baik, silakan Be diaturi di 0711 38 0022. Baik Ustadz, ini menarik di mana Al-Quran ini pedoman hidup kita. Ya. Pedoman hidup untuk menjalankan hidup yang baik. Ya. Dan juga dituntut kita menjadi membacanya juga dengan tata cara salah sikoknya suci. Ya. Nah, ini kalau misalkan Ustadz, ini masih jadi pertanyaan juga dari Nopal dari tadi. Kalau kita tadi kan belum sebaik-baiknya kita mandi wudhu, wudhu dulu sebelum itu, mandi junub juga sebelum itu. Tapi dalam keadaan misalkan cewek menstruasi, mens ya itu. Oh iya. Itu cak mano, kaget kita tahan terlebih dahulu karena kita lanjut ke kuis kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Sama Joni, Pak. Joni. Di Paju.
Joni di Pelaju. Passwordnya Joni? Makan pempek yuk. Yuk makan pempek. Yuk makan pempek. Asik. Baik, sudah siap Joni dengan pertanyaannya Joni? Insya Allah Pak Nopal. Baik, pertanyaannya adalah penanda waktu sahur akan berakhir sebelum azan subuh disebut A. Waktu berbuka puasa, B. Waktu imsak. Waktu Isya. Yakin? Waktu Isya. Baik, selamat Bapak Joni mendapatkan hadiah persembahan langsung voucher belanja dari Pempek Beringin. Alhamdulillah sudah tercukupi untuk kuis kita Ustadz. Alhamdulillah. Kayak tinggal Ustadz dan kita yang belum. Baik, ini menarik Ustadz. Jadi kalau ketika cewek kan ada memang waktu-waktunya dalam bulan itu kan terbatas, halangan ya itu. Iya. Dan mungkin bisa dijabarkan sedikit sekaligus nanti himbauannya atau juga kayak kesimpulan tentang tema kita hari ini Ustadz. Ya, baik Cek Nopal, terima kasih. Para pemirsa Pal TV sekalian yang dimuliakan Allah. Al-Quran adalah kitab suci, maka yang membaca menyentuhnya harus juga suci. Artinya walaupun sedang berhalangan, maka selesaikan halangan, baru mandi kemudian bisa membaca Al-Quran. Insya Allah dengan hal ini memberikan kebaikan untuk kita dan semua. kebaikan-kebaikan itulah salah satunya, dan juga kebaikan dari kuis-kuis yang kita berikan ini Ustadz ya. Insya Allah. Ada voucher makannya juga, pempek, terus juga ada voucher dari JM Group. Belanja. Dan juga terima kasih untuk JM Group dan juga Pempek Beringin. Kuis ini dipersembahkan oleh Baik, dan ini mungkin Ustadz bisa disampaikan juga kesimpulan tentang tema kita hari ini Ustadz. Baik, para pemirsa Pal TV yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita terus mentadabbur Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, dan pada akhirnya kita menghayati Al-Quran dalam kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga bangsa dan negara yang kita cintai. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ilmu dan juga manfaat dalam perjumpaan kita di Anten-Anten Nunggu Buko hari ini. Dan juga kami ingat untuk segenap pemirsa, khususnya untuk pemenang kuis tadi, bahwa pengambilan hadiah bisa diambil setiap hari kerja dari Senin sampai dengan Sabtu, dari pukul 10 sampai dengan 4 sorenya di Pal TV dengan bawa KTP dan juga foto kopi identitasnya. Dan juga Ustadz, terima kasih sudah berbagi Sama-sama. pada sore hari yang penuh dengan berkah di 17 Ramadan 1444 Hijriah. Dan juga terima kasih untuk segenap sponsor yang telah mendukung acara Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih untuk GM Group, Hello Beringin, Hajanila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PBJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kipa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Injong, dan juga Catering Sirli. Banyak ngomongin tentang makanan, tidak terasa sebentar lagi juga kita sudah waktu berbuka. Insya Allah buka puasa gitu. Semoga sehat selalu untuk Mang Cek Bicek, dan juga keberkahan selalu tercurah terlimpah untuk kita semua di bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan suci Ramadan ini. Dan terima kasih untuk segenap pemirsa yang telah mengikuti kami kurang lebih dari 4:30 sampai dengan saat ini. Dan saya Mang Cek Nopal pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي